Baiklah, pada sesi kedua dari pembahasan brainstorming ini, saya akan memberikan Anda suatu studi kasus. Ya, kita akan lihat studi kasus ini, di mana bagaimana kita menginventarisasi masalah dan kemudian kita akan carikan solusinya. Ini adalah masalah aktual yang dikerjakan oleh teman-teman Anda di program studi teknik mesin. Sekali lagi, brainstorming tidak hanya digunakan pada bidang keteknikan, tetapi seperti juga pada sesi 1, seperti yang saya bilang bahwa ini applicable untuk semua program studi. Untuk melakukan persiapan brainstorming, yang pertama itu siapkan satu orang sebagai pencatat. Ingat, pencatat itu adalah orang yang penting karena dia akan mencatat semua ide apapun itu yang tidak terbantahkan, gitu ya. Silakan Anda kemukakan idenya. Siapkan seorang sebagai penghitung waktu atau timekeeper, ya. Jadi harus disiplin, waktunya 15 sampai 20 menit. Keluarkan semua ide dalam pikiran, jangan ragu untuk mengucapkan, dan sekali lagi jangan lupa dicatat, ya. Tidak boleh saling mengkritik, membaca ide sebelumnya, berkomentar, berbicara, apalagi menertawakan ide orang lain, ya. Menertawakan itu dosa, ya. Kemudian fokus untuk mendapatkan ide baru sebagai suatu topik, ya. Sesuai topik. Ini masalahnya. Jadi kami di program studi teknik mesin, kami ada melihat masalah seperti ini. Anda pasti pernah mendengar pembangkit listrik tenaga air. Bahasa kerennya itu micro hydro power plant, ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, tipikalnya micro hydro itu adalah kombinasi aliran air yang jatuh secara vertikal, ya, vertical drop. Dengan vertical drop, jadi air kalau meluncur ke bawah, dia akan menghasilkan tekanan. Dan tekanannya itu, kalau air mengalir terus-menerus gitu ya, kalau dari daerah ketinggian, dia akan mengalir terus-menerus, dia akan kemudian, ini kalau ini ada aliran air, ini adalah aliran air yang dari sini, dari pipa nih, dari daerah ketinggian, airnya mengalir terus ke sini ya. Nah, vertical drop itu ini, dari atas ketinggian ke bawah sini. Nah, di sini tuh ada yang namanya sudu, kita bilang. Sudu-sudu, ya, sendok-sendoknya. Sendok ini akan menghantam ini, sudu-sudunya, air ini, sehingga mengakibatkan kincir ini berputar. Nah, dengan berputarnya ini, dia akan menggerakkan generator. Generatornya somewhere di sini, ya, dan itu akan bisa menghasilkan aliran listrik, ya. Jadi mengubah energi gerak, energi potensial menjadi energi listrik, ya. Kita tidak bicara masalah teknis di sini, ya. Jadi airnya tuh harus mempunyai dari daerah ketinggian. Anda lihat konstruksinya ini, ya. Konstruksinya ini adalah konstruksinya yang lumayan berat, ya. Instalasinya jauh di atas gunung sana, ya, dialirkan sampai ke bawah. Perlu pipa, ya. Ini untuk daerah-daerah yang ketersediaan aliran listriknya tidak ada, ya, jadi jauh sekali, orang di pegunungan dan lain-lain sebagainya, di daerah terpencil yang off grid, dia tidak mendapat layanan dari PLN. Jadi dia membuat sumber listrik sendiri. Nah, pada desain yang ini, ya, desain ini kami pikir ini adalah desain yang sangat tidak efisien, besar, berat, mahal. Ya. Ini adalah hasil dari brainstorming kita. Ini ciri-ciri tipe horizontal nih. Kapasitas dan ukurannya yang besar, ya. Tidak bisa dipindah-pindahkan. Kemudian desainnya rumit, susah sekali, ya. Memerlukan bendungan dan jarak jatuh air. Itu yang kita lihat tadi di awal, dia harus dari daerah ketinggian dialirkan sampai ke bawah supaya tendangan airnya, tekanan airnya menjadi besar untuk menggerakkan sudu-sudu turbinnya.
biayanya per unit yang mahal. Nah, apa yang kami lakukan adalah, ini adalah proses brainstorming sebenarnya. Kemudian kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Solusinya adalah kami akan membuat kapasitas ukurannya menjadi lebih kecil. Ya. Dia harus lebih portable. Kami bisa pindah-pindahkan. Kalau tadi itu tidak bisa pindahkan, sekarang kami akan coba kita bisa pindahkan. Sehingga pada saat Anda memerlukan listrik di mana saja, kapan saja, Anda bisa membawa unit dari mikrohidronya itu. Kalau yang tadi boro-boro dibawa, ya, dipasang sendiri aja nggak bisa. Kami sekarang berpikir bagaimana sekarang unit mikrohidro itu bisa kami pindah-pindahkan. Kami bersifat portable, ringan, mudah. Kan? Kemudian dia memerlukan bendungan. Nah, kalau yang tadi dia memerlukan jarak jatuh air yang tinggi, sekarang kami akan mengubah dari konsep itu sekarang, dia tidak perlu daerah ketinggian, dia cukup dengan air yang mengalir saja, diparit, diselokkan, di saluran irigasi, yang airnya mengalir, itu sudah bisa menghasilkan listrik. Dan satu lagi, bahwa dia akan menjadi sumber energi yang murah. Berikut adalah hasil dari inovasi yang dilakukan, sehingga yang dilakukan melalui idenya didapat dari brainstorming ini, sehingga kami menghasilkan suatu produk inovasi yang bentuknya berbeda dari ini. Ini berupa kincir, ya, Anda lihat ini kincir, dan ini biaya investasinya mahal sekali, pipanya panjang sekali itu, ya, dan biayanya pasti mahal. Ini yang kami lakukan. mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
Baiklah. Jadi seperti yang Anda lihat tadi, itu adalah produk hasil dari inovasi. Jadi inovasi kita adakan brainstorming terlebih dahulu. Tentunya tidak setelah brainstorming alatnya langsung jadi. Tentu ada pelakuan pengerjaan secara teknik yang kita kerjakan sehingga barang tersebut menjadi nyata hasil dari brainstorming yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi itu produk dari hasil brainstorming menghasilkan suatu inovasi dari yang produknya menghasilkan energi dengan ukurannya besar, kemudian biayanya mahal, kemudian dia susah dipindahkan, sehingga menjadi produk yang lebih ringan, portable, dan Anda bisa mendapatkannya dengan harga yang murah. Saya rasa presentasi dari studi kasus yang telah kita sampaikan tadi telah membawa kita kepada akhir dari bab brainstorming ini. Sampai ketemu pada chapter berikutnya.